dipersembahkan oleh Ya baik pemirsa Gamal TV, alhamdulillah kita kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan cegah pernikahan dini, siapkan generasi yang kuat. Dan masih bersama narasumber, ada Ustadz Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, ada Ibu Haja Masni bin Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak, dan juga Ibu Nur Dewa Safar, pimpinan LSM Daur Malah. Dan tentu masih dengan para jamaah dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Kelurahan Togafo, Kecamatan Ternate Barat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sepertinya saya di segmen sebelumnya, di segmen ini atau di sesi ini kita akan mulai dengan sesi bertanya. Saya memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya di segmen ini. Adakah yang mau bertanya? Sekali lagi, adakah yang mau bertanya? Baik, ini puasa ya. Baik, untuk kesempatan ini saya berikan kepada ibu yang di depan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Baitur Rahim. Di sini saya ingin bertanya, apakah kami selaku orang tua punya kewajiban memilih jodoh untuk anak-anak kita? Kira-kira kriterianya seperti apa? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simpan dulu pertanyaannya. Saya buka lagi untuk 1 orang penanya. Siapa yang bertanya? Oh, ada ya. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Rahmadani. Kami dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Kelurahan Togafo. Yang saya tanyakan di sini, perkawinan adalah ibadah. Jadi kalau anak yang sudah balik, sudah harus dinikahkan. Bagaimana pendapat pemateri? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 2 pertanyaan ya. Mungkin ini pertanyaan satu sangat menarik nih ya kan. Jodoh itu, apakah orang tua memiliki kewajiban untuk memilih jodoh? Kalaupun ada, kira-kira kriteria jodoh yang baik itu seperti apa? Kan kadangkala anak-anak ini, apalagi anak yang kuliah di luar, datang tiba-tiba sudah bilang mau menikah, ini jodoh saya. Nah, seperti itu. Mungkin dijawab deh sama Ustadz. Silakan Ustadz menanggapinya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari urutan hak anak yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi, bahwa berikan nama yang bagus ya, didik dia akhlak dan kesopanan ya, didik dia bisa membaca, menulis, punya pengetahuan, kemudian didik dia supaya berolahraga, supaya fisiknya kuat ya, kemudian jangan berikan makanan kecuali yang halal ya, kemudian kawinkan mereka bila mereka sudah dewasa. Nah, tapi kalau era sekarang ini, walaupun orang tua tidak mencarikan jodoh, anak-anak sudah bisa dapat sendiri. Ya, karena tadi dengan ada kata-kata guys tadi, ya, halo guys, saya ada di sini dan lain sebagainya. Ya, kalau seandainya memang itu kewajiban orang tua salah satunya ya. Nah, tapi kalau era sekarang masalah cinta, artinya saling mencintai itu kan, ada orang bijak mengatakan begini, cinta itu bukan kata sifat ya, cinta itu juga bukan merupakan suatu kata kerja, tetapi cinta itu adalah kata hati ya, artinya hati yang berbicara. Saya yakin ibu-ibu semua ini juga dulu kalau ketika dipilihkan jodoh sama orang tua, bukan saya punya hati kong, kenapa harus, nah itu tentunya harus tergerak dari hati. Nah, jadi memang dikehendaki bahwa yang ditanyakan tadi adalah kriteria jodoh itu seperti apa, adalah memang betul bahwa jodoh itu yang dicari adalah orang yang memang seimbang, serasi dengan kita, semampan dengan kita, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Itu. Kalau seandainya orang tua dia mampu dan bisa melaksanakan kewajibannya yang tadi, yang 6 hal tadi, terutama 5 hal yang pertama tadi awal pertama sampai ke-5 tadi yang baik, kasih nama yang bagus, karena nama itu adalah doa ya. Jangan begitu ibu-ibu punya anak lahir pas yang top-topnya seorang
seorang apa namanya artis, ya kalau artis punya akhlak bagus tidak apa-apa. Tapi kalau akhlaknya buka-bukaan, ya, nah itu kan berarti akan anak itu kita berdoa supaya dia punya sifat seperti itu juga. Nggak boleh, ya. Nama itu doa. Kalau orang Barat, orang Aranga bilang what's the name, artinya apa, artinya sebuah nama. Ya, tapi kalau kita orang Islam, nama itu punya makna yang luar biasa, ya. Diikuti dengan pendidikan akhlak yang bagus, moral yang bagus, agama yang bagus. Kemudian diikuti lagi dengan diberikan dia belajar sekolah, pendidikan yang agama, pendidikan yang bagus, ya. Kemudian didik dia supaya sehat fisiknya. Kemudian dikasih makanan yang halal, ya. Kasih makanan dan minuman yang halal, pakaian yang halal, insya Allah dia bisa mendapatkan jodohnya, cintanya sesuai dengan kehendak agama, sesuai dengan kehendak daripada orang tua. Tapi kalau ibu-ibu tidak melaksanakan kewajiban yang dengan baik, nanti pasti akan mereka dapat punya jodoh juga akan amburadul. Itu. Jadi sebenarnya kewajiban orang tua kalau mendidik tadi dengan baik, insya Allah kriteria yang dikehendaki oleh agama, orang berakhlak bagus, punya di lingkungan keluarga yang bagus, ya, agamanya bagus, ya, akhlaknya bagus, jodohnya, ya, itu luar biasa. Itu akan melahirkan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, ya. Tapi kalau seandainya tidak, itu pasti tadi yang saya katakan dalam pengantar tadi, bukan rumah tangga yang mereka bangun, tapi malah rumah duka yang mereka miliki itu. Saya kira itu dari saya seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bisa, tadi katakan Ibu Dewa bahwa ibu-ibu merupakan madrasah awal, ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdami ummahati, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dari didikan ibu, gemblengan ibu itulah bisa melahirkan anak-anak punya masa depan yang bagus, ya. Jadi kita intinya bahwa kita sediakan mata air buat mereka sehingga mata air tetap mengalir, mereka punya kehidupan ke depan karena air itu kehidupan. Tapi kalau ibu tidak mendidik mereka dengan baik, berarti bukan ibu menyediakan mata air untuk kehidupan mereka ke depan, tapi ibu sedia menyediakan mereka air mata yang selalu mengalir pada beberapa tahun yang akan datang, ya. Kenapa? Karena menangis itu rumah duka tadi. Nah itu. Saya kira mungkin demikian dari saya. Baik, ya, luar biasa. Jadi tidak perlu ibu seperti tim seleksi, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang baik, ya, sesuai dengan amanah dari Rasulullah sendiri, bahwa itu sudah kita menjalankan secara tidak langsung kriteria yang akan kita dapatkan untuk yang terbaik untuk anak kita. Nah, ini juga ada satu pertanyaan juga, ya, Mas. Nikah itu kan ibadah, ya. Itu kan wajib, gitu kan. Apalagi sudah cukup umur dan sebagainya. Ini tanggapan seperti apa nih, Pak? Baik, Ibu yang bertanya tadi bahwa kewajiban atau nikah itu merupakan suatu ibadah, betul. Yang tadi pada awal pengantar tadi kan saya jelaskan bahwa an-nikahu sunnati, kata Rasul. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti dan tidak menyukai sunnahku, berarti dia tidak termasuk dalam golonganku. Nah, jadi betul bahwa maka dalam ayat Al-Quran juga mengatakan begini, bahwa hai para pemuda, ya masyara syabab, ini satakum minkumul ba'd falyatazawwaj. Hai para pemuda, jika kamu sudah punya kemampuan, hendaklah kamu kawin atau nikah. Karena sesungguhnya nikah itu adalah merupakan sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang bisa memejamkan mata. Memejamkan mata itu artinya apa? Memejamkan mata itu artinya dengan nikah itulah membuat orang itu terhindar dari segala macam perbuatan maksiat yang tadi dikatakan sebelum nikah atau sudah ambil bagian duluan. Nah ini kan itu akan menimbulkan masalah ke depan. Nah, tapi selanjutnya dalam hadis itu jelaskan bahwa jika seandainya kamu tidak mampu, belum mampu kawin, hendaklah kamu berpuasa. Nah, karena dia berpuasa itu nafsu terhadap lawan jenis akan berkurang. Nah, dengan jalan berpuasa itu. Nah, jadi oleh sebab itu makanya memang nikah itu merupakan sebuah masuk dalam kategori ibadah. Kalau kita tidak laksanakan, kalau kita sudah mampu, tapi kalau kita tidak laksanakan, itu berarti kita termasuk berdosa karena Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya. Nah, tetapi itu harus melihat berbagai macam aspek yang bisa mendukung sehingga terjadi perkawinan itu. Ya maka tadi pada selanjutnya dikatakan jika kamu mampu, tidak mampu, hendaklah kamu berpuasa. Berpuasa itu menahan diri dari segala-galanya. Nah, kemudian tadi ya kaitan dengan pertanyaan pertama tadi juga saya lupa tadi bahwa perlu mendidik anak-anak itu yang baik. Ada Khalifah Ali mengatakan begini, alimu auladakum
Fa innahum muhlikuna li jamani ghaira jamanikum. Didiklah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka itu dilahirkan dan dibesarkan pada zaman yang sangat berbeda dengan zamanmu. Nah, kalau dulu saya ingat saya masih kecil, itu kalau kita mau ingin baku halo-halo itu ambil kaleng susu, black susu itu, lobangi dia, kasih benang, baku halo-halo dari jauh sampai berapa puluh meter baku dengar suara. Tapi kalau sekarang kan bukan lagi itu. Itu dulu itu zaman black susu. Kalau sekarang ini sudah bukan lagi zaman black susu. Zaman BlackBerry, zaman apa namanya Android ya. Itu dia buka apa saya kelihatan semua di situ. Nah, jangan sampai mama membuka itu, anak membuka itu hanya sama-sama baku buka. Nah, jadi saya kira itu yang paling penting, bahwa anak-anak adalah merupakan generasi yang harus kita perhatikan, karena Rasulullah mengatakan bahwa dosa yang paling besar yang akan dibawa oleh orang tua atau seseorang di hadapan Allah nanti adalah dia mengabaikan kewajibannya terhadap orang-orang menjadi tanggung jawabnya, ya. Jangan sampai sekali-kali anak-anak tuntut ke orang tua, ini mama dan papa ini non tara urus tong babai kong, bukan nong siapkan tong mata air, tapi tumpah air mata mengalir terus ini, ya. Saya kira mungkin begitu. Ya, baik luar biasa. Mungkin ada tambahan sedikit dari Ibu Mas nih? Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama Ibu Rita. Jadi orang tua bertanggung jawab ya untuk memilih jodoh. Memang seperti tadi Ustadz Usman bilang bahwa kadang ini karena cinta-cinta itu di hati, jadi banyak anak-anak kan pemilihan sendiri. Tapi kita sebagai orang tua, kita harus melihat apakah itu jodoh yang dia inginkan itu memang baik agamanya, ya, akhlaknya, ya. Kita harus lihat karena tanggung jawab orang tua, ya. Kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab memilih jodoh yang terbaik. Kalaupun itu pilihan anak sendiri, tetapi kita harus lihat Pamat, ya, Ibu Rita, kita harus lihat bahwa ini dari calonnya, ini dari keluarga yang baik, akhlaknya baik, ya. Karena saya lebih pentingkan juga ingat maksudnya kerja, tapi ada kerja ya. Karena keadaan sekarang Ustadz, ya, ekonomi ini kalau tidak mapan bisa timbul segala kejahatan, ya. Dari kekerasan tadi seperti Ibu Dewa tadi kasih tahu bahwa banyak di pandemi ini karena banyak yang tidak bisa bekerja dengan baik, akhirnya kan banyak yang macet tidak kerja, akhirnya timbul banyak ya kekerasan itu ekonomi teknisnya. Tungkas kawinnya tumpah anak sudah orang mau biar baru 14 tahun 15 tahun supaya tanggung jawab terlepas. Tapi sebenarnya kan itu mengakibatkan anak itu, saya ingin sampaikan, saya lupa ya tadi, bahwa anak yang kawin di bawah umur itu reproduksinya belum siap. Dia belum siap untuk melahirkan. Dan nanti kalau sudah melahirkan di bawah 14 tahun, 15 tahun Pamat dan ibu-ibu kita semua bahwa bisa menimbulkan penyakit kanker rahim. Ya, ini dari segi kesehatan juga belum, dari tingkat ekonomi seperti tadi Pak Ustadz Usman bilang, Ibu Dewa bilang. Jadi di dalam kehidupan ini kita tanggung jawab orang tua. Saya pernah ada di cerita satu sebagai itibare, sebagai ikhtiar, bahwa anak ini di dalam keluarga anak ini diberikan segalanya apa yang diminta, ya, diberikan mau uang berapa saya dikasih, tapi jiwanya tidak diberikan dengan agama, sehingga waktu anak itu meninggal, kamu kan ini cerita sebagai itibar, ya, sebagai ikhtiar untuk kita semua termasuk diri saya. Anak ini sudah masuk neraka, ya, anak protes kepada Allah, ya Allah, saya ini tidak dididik. Tadi Ustadz Usman bilang didikan itu paling utama. Didikan juga untuk menuju anak itu kayak akhlak yang mulia, akhlak yang lebih baik, ya. Karena Rasulullah kan kan ke bumi ini, ke kita ini untuk memperbaiki akhlak manusia, ya. Jadi mari kita jaga akhlak kita. Dan anak protes, ya Allah, saya tidak diberikan agama, saya diberikan harta, diberikan ini, tapi sia-sia saya, cuma akhirnya kalau saya masuk neraka, orang tua saya juga harus masuk neraka. Itu yang pertama, ya. Terus kedua, tadi sudah dijelaskan, ya, perkawinan itu ibadah. Tapi ibadah, tetapi kita harus lihat, ya, karena perkawinan sekarang ini nanti dampaknya tahun-tahun ke depan, tahun-tahun selanjutnya, ya. Seperti Ibu Dewa bilang 10 tahun nanti 10 tahun selanjutnya, ya. Kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang kuat. Salah satunya yaitu mencegah perkawinan dini, tadi yang saya bilang akibat fisik, ekonomi, ya, kemiskinan dan lain-lain, putus sekolah, ya. Akhirnya beban kepada orang tua karena ekonominya tidak mapan, belum kerja dua-dua.
karena sudah putus sekolah, akhirnya cekcok terus, akhirnya timbul kekerasan. Mungkin suami pukul, bisa dipenjara. Sekarang ini kan Undang-Undang 23 2004 tentang KDRT, Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, yang sudah diperbaharui Undang-Undang 35 2014, dan itu fatal, hukuman 55 tahun ke atas. Jadi kesian kalau anak-anak korban. Jadi mari kita jadi orang tua, kita jadi orang tua yang bertanggung jawab. Kalau bukan selektif, tapi kita bertanggung jawab mengawasi anak-anak kita. Kita jadikan anak kita sahabat, sehingga mereka tidak curhat per orang di luar, tetapi ada masalah mereka curhat kepada orang tua. Ya, ibu ada masalah begini, kita memberikan solusi yang terbaik. Tetapi kalau kita masing-masing sibuk, orang tua, ayah dengan masing-masing kesibukannya, ibu dengan kesibukannya, anak juga ketong kebiarkan begitu mau sekolah ke tarada, akhirnya anak itu nanti punya jiwanya haus dengan kasih sayang, sehingga dia lari kepada hal-hal minuman keras, narkoba, dan kalau sudah pateman yang perempuan, setan sugoda, jadi sebelum menikah sudah terjadi pergaulan bebas, akhirnya yang merugikan kita sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik, luar biasa ya. Sudah diperkuat lagi dengan Ibu Masni ya. Baik, kita akan masih menyisakan satu segmen lagi, sekaligus nanti closing statement ya dari masing-masing narasumber ya. Baik pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu akan kami lanjutkan kembali, masih menyisakan satu segmen untuk Anda. Tetaplah bersama kami.